crabs yang sering kita jumpai di mall biasanya garing dan dilipat menyerupai segitiga. Ada juga crab hits, berlapis-lapis, lembut, dan banyak varian rasanya. Nah, ini yang disebut milk crabs. Wah, ternyata crabs banyak macamnya ya. Bukan cuma garing crispy aja, tapi yang lembut satu ini sebutannya crabs juga loh. Iya, ini mini creamy crabs. Bentuknya kalau dilihat-lihat mirip apa yo? Menurut Unyil sih ini mirip jajanan tradisional, sosis Solo atau dadar gulung. Setuju nggak? Wah, kita bisa merasakan sensasi yang berbeda saat mencicipi crabs satu ini. Inspirasi membuat crabs versi mungil dan lembut ini berasal dari Jepang. Di sana ada dessert unik, crabs cheesecake. Penasaran dengan cara pembuatannya? Yuk, come on! Kita meluncur ke Semarang, langsung ke rumah produksinya. Adonan crabs bisa dibilang hampir sama dengan adonan pancake, tapi segi kekentalannya aja yang berbeda. Adonan crabs lebih encer. Pembuatan kulit crabs ini berbeda dengan crabs garing. Sama-sama butuh kesabaran karena buatnya satu persatu. Tipisnya juga sama aja ya, tapi bedanya dari segi waktu. Kulit crabs ini kalau sudah padat harus langsung diangkat. Butuh waktu beberapa detik saja kok. Kalau kelamaan bisa jadi garing. Cara buatnya kelihatan simpel kan? Tapi harus pakai peralatan yang tepat. Pan harus yang anti lengket supaya gampang angkat kulit crabsnya. Masaknya juga wajib pakai api kecil supaya kematangannya pas dan anti gosong. Setelah kulit crabs jadi, harus tunggu agak dingin dulu ya. Baru deh bisa ditambahkan krim keju dan isian sesuai varian rasa. Crabs ini ada 7 varian rasa yang bikin penasaran. Ada yang manis, ada juga yang asam. Mumpung kakaknya lagi pergi, Unyil bantuin deh biar cepet selesai kerjanya. Unyil, ngewangi tapi rak ngene. Artinya apa ya? Oh, mungkin crabs buatan Unyil wangi kali ya? Wih, seru nih. Ayo kakak, tarik terus. Jangan sampai lolos. Unyil bantu dari jauh pakai doa ya. Yes, dikit lagi tuh kak. Mancing tuh emang seru ya teman. Apalagi kalau dilakukan di alam bebas, kayak di sungai atau di lautan lepas. Wih, sensasinya pasti jos maksimal. Kalau dapat ikannya, happy-nya pasti nambah 7 keliling. Maksud Unyil 7 kali lipat. Tapi omong-omong, ada nih sekecil tipis yang nyaris nggak kelihatan. Tapi super berjasa buat serunya mancing kita hari ini. Beri tepuk tangan untuk Senar Pancing. Yeay! Bentuknya emang sangat samar, tapi kekuatannya super besar. Bayangkan, senar setipis ini bisa mengangkat ikan hingga seberat ratusan kilogram. Widih, amazing! Ada 2 bahan utama senar pancing, yaitu nilon dan PE. Nah, nilon adalah serat sintetis pertama yang 100% terbuat dari bahan anorganik. Di tahun 1935, batu bara, air dan oksigen menjadi bahan pertama racikan nilon, teman.
Sekarang bahan nilon berbentuk biji plastik begini, tinggal ditambah zat adiktif biar glossy. Lalu aduk pakai mesin yang bisa jungkir balik begini. Dari sini biji plastik siap disulap menjadi helaian. Kayak lagi bikin mini teman. Setelah biji plastik dilelehkan dan dicetak, masuk proses penganilan alias didinginkan secara perlahan teman, biar si nilon makin elastis. Zat lainnya ditambahkan untuk melembutkan sampai proses penggulungan. Terakhir, wajib masuk uji kekuatan sesuai standar, biar terbukti nih kalau si sinar nilon ini super kuat. Bahkan faktanya, nilon bisa lebih kuat hingga 10 kali lipat dari baja bila dia dikepang dan ditambahkan bahan kimia penguat. Wih, jempol. Next. Senar PE juga pengen unjuk gigi nih teman. Senar PE juga biasa dinamai Knorr braided. Bahannya serat fiber teman. Satu gulungan seberat 1,7 kg ini berisi hingga 102.000 meter senar PE. Wih, panjang banget. Uniknya, gulungan serat fiber ini harus dikepang teman, biar makin strong. Ada yang 3, 4, bahkan 16 kepangan. Makin banyak kepangannya, jelas benang jadi makin tebal dan kuat. Ngepangnya nggak kayak ngepang rambut ya teman, tapi pakai mesin begini. Super duper cepat. Sampai pusing unyil. Lanjut ke proses coating dan pewarnaan teman. Ada yang merah, pink neon, 2 warna, sampai multicolor sekaligus. Cakep. Habis ini tinggal dikeringkan deh. Setelah senar PE digulung sesuai ukuran dan warna, dilabelin, terus dikemas. Habis itu siap meluncur ke berbagai negara di 4 benua. Mulai dari Barcelona, Hamburg, hingga Amerika. Mantap! Wah, produk lokal kita go international teman. Unyil bangga banget nih. Ya gimana enggak, lawang senar pancing ini sudah lulus semua uji quality control. Ditarik-tarik sampai putus, terus dicek juga tingkat kerapatannya pakai mikroskop teman. Karena kalau pakai mata telanjang gak bakal kelihatan. Tuh lihat pola kepangannya, dicek deh stabil atau enggaknya. Senar pancing yang bagus tuh kepangannya rapat dan gak berjarak. Terus gak ada jendul atau benjolannya. Oh iya teman, di dunia mancing-memancing ada lagi nih yang biarpun kecil mungil tapi super berjasa. Apa tuh? Ini dia nih, umpan pancing. Bentuknya mirip banget sama ikan asli. Semakin besar ukurannya, artinya semakin dalam juga perairan yang bisa diterjang. Mantap! Siap-siap strike nih teman. Jadi kalau mau terjun memancing, jeron, reel, kail, senar, umpan, plus teknik memancingnya kudu jempolan semua. Biar tangkapan ikannya banyak. Mau mancing di kolam, empang, sungai, danau, sampai laut, gak takut. Si kecil cabai rawit ini berani unjuk gigi. Unyil juga mau banget mancing kayak kakak-kakak yang pro tadi teman. Kita tunggu ya. Mancing tuh kudu sabar teman. Ada yang narik-narik nih. Umpan unyil berhasil dimakan teman. Strike! Yuhu! Dapat juga ikannya. Asik! Tapi tenang aja ikan, karena kita bestie. Unyil janji bakal balikin kamu ke air lagi. Unyil cuma mau ngetes senar pancingnya doang kok. Peace ya ikan.
masih ada lagi nih, sesuatu yang kecil mungil, tapi manfaatnya besar banget buat kehidupan kita. Apa yo? Yes, hewan-hewan kecil yang ternyata sangat berjasa. Wah, hewan apa aja ya? Yuk kita ceki satu-satu teman. Pertama nih, ada kupu-kupu. Serangga bersayap cantik ini ternyata berperan besar menjaga keseimbangan lingkungan teman. Kenapa? Karena tiap kali hinggap di bunga untuk memakan nektar, tubuh si kupu-kupu akan mengumpulkan dan membawa serbuk sari. Ternyata si kupu-kupu nih yang jadi kurir penyerbukan tanaman teman. Bahkan warna kupu-kupu bisa jadi bioindikator sehat atau tidaknya lingkungan teman. Wah, kupu-kupu berwarna cerah menunjukkan lingkungan tempat hidupnya cukup sehat. Sedangkan kupu berwarna gelap menandakan lingkungan sekitarnya sedang tercemar. Waduh. Nah, si kupu juga punya teman dengan tugas hampir sama teman. Siapa ayo? Yes, lebah. Si mungil belang kuning hitam ini juga penting banget perannya dalam membantu penyerbukan tanaman. Ini nih yang bisa bikin tanaman bisa berbunga dan berbuah. Hasilnya kita juga yang senang kan? Gak cuma itu, lebah juga menghasilkan madu yang punya sejuta manfaat bagi kesehatan kita. Lebah juga jago banget mendeteksi tingkat polusi dan paparan bahan kimia berbahaya. Wah, keren banget ya. Makanya lebah jadi salah satu indikator alami untuk mendeteksi tingkat pencemaran di suatu wilayah. Widih, keren banget kamu lebah. Ada lagi nih, hewan yang kecil banget, tapi perannya besar banget untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan membantu membersihkan hutan teman. Wow. Si mungil semut kan bikin rumah dengan cara menggali terowongan di dalam tanah. Nah, proses inilah yang membantu sirkulasi udara di dalam tanah dan mendaur ulang nutrisi. Tanah pun jadi lebih kaya nutrisi, sehingga tanaman pun tumbuh lebih sehat tanpa terlalu banyak membutuhkan pupuk buatan dan irigasi. Ada juga nih temannya semut di tanah teman. Yes, si cacing yang udah ngetop banget sebagai agen penyubur tanah. Bahkan cacing nih disebut sebagai salah satu hewan paling berjasa di bumi. Saat menggali dan memakan tanah, cacing akan mengambil nutrisi dari bahan pembusuk seperti daun dan akar. Setelah itu, melalui pupuknya, cacing akan menyuburkan tanah. Keren banget ya teman. Nah, kalau yang ini nih, hewan super kecil yang nyaris tidak terlihat pandangan mata. Padahal perannya besar banget. Tanpa si plankton ini, kadar oksigen di bumi akan berkurang setengahnya. Plankton hidup di dekat permukaan air agar mendapatkan cukup cahaya matahari untuk berfotosintesis. Proses ini nih yang menghasilkan oksigen dan berperan memecah bahan organik dalam air serta mendaur ulang organisme mati. Aduh, keren parah deh. Salim plankton, kecil-kecil, kalian semua jagoan. Hehe. Gelato ini rasanya apa? Vanila? Bukan. Kelapa? Juga bukan. Jamur di atasnya bukan cuma jadi topping atau hiasan doang, tapi gelato ini beneran dari jamur loh. Gelato ini ada 6 varian rasa. Jamur kuping dengan basil, jamur enoki dengan sup jagung, dan jamur portabello. Varian esteller dari jamur tramela, jamur lingsi dengan jahe madu, dan varian dawet dari jamur kuping. Nah,
Pasti pada penasaran kan? Gimana cara menyulap jamur jadi sajian manis kayak gelato ini? Yuk, come on, Unyil aja ke pabriknya. Bahan utamanya pakai jamur portabello. Jamur ini harus kita masak sebentar dengan bawang bombay sampai aromanya keluar. Setelah itu, campurkan dengan bahan gelato lainnya. Dan haluskan sampai tekstur jamurnya seperti bubur. Masukkan ke mesin es krim dan tunggu sampai teksturnya set. Gelato siap dikemas dan dibekukan. Aduh, dingin. Emang boleh sedingin ini? Tapi demi gelato, Unyil rela masuk kulkas raksasa. Yeay! Akhirnya bisa nikmatin gelato sendiri. Teman-teman mau? Oh, tidak bisa. Ini jatah Unyil. Bleh. Gelato jamur memang jadi inovasi baru restoran asal Yogyakarta yang konsepnya serba jamur. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan aneka jenis jamur loh. Ada jamur yang familiar sampai jarang kita temui. Wah, ini sih surganya pecinta jamur. Dan ternyata semua menu olahan resto ini terbuat dari beraneka macam jamur loh. Sebelum makan, kita lihat chefnya lagi masak steak dan katsu yuk. Bukan dari daging sapi atau ayam, tapi dari jamur juga. Jamur disebut-sebut bisa jadi alternatif pengganti daging. Jamur kaya akan kandungan chitin, jadi terasa seperti daging. Terus kandungan seratnya cukup tinggi. Selain tekstur, rasa jamur identik dengan rasa umami. Makanya jamur cocok ditambahkan ke dalam masakan. Rasanya tetap lezat, tapi lebih rendah kalori karena tidak menggunakan daging. Bukan cuma makanan berat aja yang terbuat dari jamur. Nih, ada beberapa makanan ringan dan minuman juga yang berkaitan dengan jamur. Lumpia umumnya berisi rebung atau sayuran wortel atau toge. Tapi lumpia satu ini ada isian jamur tiram loh. Ada juga risoles yang isiannya rogut jamur merang dan sayuran lainnya. Nah, sup berkuah asam pedas asal Thailand yang disebut tom yum ini isiannya bukan hanya makanan laut aja. Tapi ada jamur shiitake, jamur tremela, jamur merang, dan jamur kuping. Kalau ini makanan Indonesia favorit Unyil nih. Yap, sate. Sate ini terbuat dari jamur portabello yang dipadukan dengan bumbu kacang dan kecap seperti sate pada umumnya. Rasanya juara, gak jauh beda sama sate ayam sapi. Bukan cuma makanan, minuman, juga ada jamurnya loh. Siapa sangka es dawet ini selain ada nangkanya, ada jamur enokinya dan cendolnya terbuat dari jamur kuping. Minuman yang menyegarkan satu ini, toppingnya juga jamur enoki. Perpaduan sirup fruit punch, soda, dan jeruk bikin lepas dahaga. Kalau mau bawa buah tangan lauk pauk jamur yang bisa tahan lama dan praktis, tenang aja. Nih, ada jamur versi kalengan. Jamur kalengan ini ada banyak variannya. Salah satunya jamur rasa rendang. Jamur kemasan kaleng bisa tahan lama karena melewati proses masak dan sterilisasi. Sebelum kalengnya ditutup, harus melalui exhaust box dengan suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit.
Dalam sehari, rumah produksi ini bisa memproduksi 500 sampai 1000 kaleng loh. Jamur kalengan ini cocok dibawa sebagai lauk pauk saat traveling. Ketahanannya tetap terjaga selama kaleng belum terbuka. Setelah mengenyangkan perut dengan berbagai olahan jamur, sekarang Unyil ajak teman-teman berkeliling kebun jamur. Sekaligus panen yuk, come on! Kurang lebih ada 34 varian jamur. Di tempat ini ada jamur yang ditanam menggunakan media kayu dari hasil gergajian dan kompos dari jerami padi. Di tempat dingin ada jamur portabello dan jamur kancing. Di tempat panas ada jamur merang. Tapi nggak semua bisa dimakan ya. Jadi kita harus cari tahu dulu jamur yang aman dikonsumsi. Biasanya yang dibudidaya kayak gini nih. Sekitar 90% tubuh jamur itu kandungannya air loh. Tapi ada kandungan lain seperti vitamin B, selenium, dan potasium. Ternyata jamur bukan kategori tumbuhan dan hewan. Ibaratnya jamur itu berdiri sendiri. Jamur nggak punya klorofil, jadi nggak bisa buat makanan sendiri kayak tanaman lain. Terus dapat makanannya dari mana? Ya dari media tempat jamurnya tumbuh. Wih, asik. Sudah pada selesai panen. Kalau mau dibawa pulang, jangan lupa bayar ya, Kak. Sekarang giliran Unyil yang panen nih. Jamur ini mau Unyil tanam lagi di kebunnya Poipe. Siapa tahu berhasil tumbuh. Terus jadi cuan deh. Teman, ada yang kecil mungil, tapi enaknya bikin ngintil. Apaan tuh? Nah, sebelum menjawab itu, siapa yang gak pengen nenteng buat tangan khas tiap kali berkunjung ke daerah tertentu? Misalnya, waktu kita liburan ke Jogja, pasti langsung kebayang pengen borong bapia dan gudeg, ya kan? Lain lagi, kalau ke Jepang, kepikirannya antara sushi, mochi, atau matcha kan? Nah, kalau ke Belanda, apa coba? Sini, Unyil bocorin. Cluenya, cemilan imut ini adalah kuliner tradisional Belanda yang otentik banget. Apa yuk? Coba kita tanya sama teman-teman Unyil yuk. Apa ya? Ya waffle. Waffle apa? Tapi bener. Waffle, nggak tahu deh. Waffle apa ya? Tahu. Apa? Ini stroopwafel. Dari mana Kak? Dari mana? Kalau dari mana sih saya kurang tahu ya. Cuman saya sering makan sih. Oh Ya. iya. Kayaknya Raffle kalau nggak salah ya, Kak. Waffle ya? Ya. Ya. Ternyata banyak yang belum kenal nih sama jajanan satu ini. Kenalin nih teman, namanya stroopwafel. Sesuai namanya, cemilan ini mirip banget sama waffle ya teman. Bentuknya lingkaran dengan pola kotak-kotak di atasnya. Tapi si stroopwafel ini tipis banget dan teksturnya renyah kering. Selain itu, waffle dan stroopwafel tuh beda kampung halaman teman. Waffle dari Belgia, sedangkan stroopwafel dari Belanda. Kue kering ini terlahir dari seorang tukang roti yang pengen memanfaatkan sisa adonannya. Jadilah waffle yang dia tekan sampai tipis, lalu dibelah hingga menjadi 2 lempeng. Terakhir diisi dengan sirup manis, yang dalam bahasan Belanda disebut stroop. Udah rasanya enak, kemasannya ringkes, ukurannya mungil, dan tahan lama. Jadilah stroopwafel sebagai oleh-oleh khas Belanda sampai sekarang. Gimana? Pengen icip nggak teman? Aman, di Indonesia juga ada loh. Jadi nggak perlu urus visa segala ke Belanda. Bahkan di sini ada 3 varian rasa yang paling favorit, yaitu original, coklat, dan koko pandan. Stroopwafel ini terbuat dari campuran tepung terigu, gula, susu, mentega, krim, dan sejumlah bahan lainnya.
Buat pembeda rasanya, tinggal bubuhkan perisa dan pewarna makanan aja. Bulat-bulatkan adonan, lalu panggang dan tekan setipis mungkin. Habis itu belah dua deh buat isian sausnya. Sausnya pun beragam, ada saus karamel, salted karamel, dan karamel bertabur serpihan kelapa kering. Wih, pasti gurih manis deh rasanya. Setelah dikemas rapat dalam plastik, kudapan ini bisa bertahan sampai 2 minggu loh. Pas banget kan buat oleh-oleh teman. Nah, ngemil stroopwafel tuh banyak caranya loh teman. Dimakan langsung enak. Atau mau jadi teman minum teh, bisa juga. Malah jadi makin naik level nih cemilannya. Nah, kalau di Belanda lebih unik lagi. Si stroopwafelnya malah diletakkan di atas cangkir kopi. Dengan begitu, uap panas kopi akan melelehkan biskuit wafel dan lapisan sirup karamelnya. Wah, ini mah perfecto. Emak alias enak maksimal. Masih ngobrolin yang cilik-cilik nih. Unyil mau tes pengetahuan dulu ah. Kira-kira kakak-kakak yang ada di sini pada tahu nggak sih serba-serbi terkecil yang ada di bumi ini? Markimon teman, mari kita kemon. Vatikan? Apa ya Nyil? Vatikan bukan sih Nyil? Ini Nyil. Australia. Indonesia kali ya. Vatikan. Apa ya? Nggak tahu Nyil apaan tuh. Yang paling kecil. Apa ya Nyil? Buah, kira-kira kelengkeng. Cherry. Kurang tahu. Aduh, apa aja ya? Pasifik kali ya Nyil? Samudra Hindia bukan Nyil? Antartik kalau nggak salah. Iya. Arktik. Yakin? Tidak. Pasifik. Kayaknya banyak yang meragukan nih jawabannya. Malu bertanya, sesat di jalan. Biar nggak salah kaprah, Unyil mau nanya langsung ke the one and only Kak Oci ah. Kak Oci, main yuk. Maksud Unyil mau nanya dong. Kak Oci, emang Vatikan itu beneran negara terkecil di dunia ya? Tadi banyak banget yang jawab itu soalnya. Oke Nyil, jadi negara yang paling kecil di dunia itu namanya Vatikan. Orang-orang sering bilangnya kota Vatikan, padahal Vatikan itu merupakan suatu negara. Kalau kita lihat di peta ya Nyil ya, lokasinya tuh ada di... bentar, ini saking kecilnya nggak kelihatan nih. Oh, di sini nih Nyil, di tengah-tengah kota Roma yang merupakan ibu kota Italia. Nah, negara yang terkenal sama paus dan juga keagamaannya ini Nyil, ternyata populasinya cuma bisa menampung 825 penduduk. Karena daratannya sendiri itu luasnya cuma 0,49 km persegi. Ini tuh ibaratnya hanya sepertiga dari kota yang penduduknya paling kecil di Indonesia, yaitu Kabupaten Supiori di Papua. Mungil banget kan Nyil? Oke. Terus kalau tanaman yang paling mungil sejagat raya apa Kak Oci? Kalau rekor tanaman terkecil di dunia itu dipegang oleh bunga wolfia. Bunga wolfia itu kayak gini nih Nyil, gambarnya.
Oh, Bunga wolfia ini tanaman yang nggak punya akar dan ukurannya mikro, alias ini diameternya cuma 0,1 mm. iya. Super kecil banget. Oh alah, oke. Nah, Samudra Arktik ini merupakan samudra terkecil di dunia, Nyil. Samudra Arktik berbatasan langsung dengan benua Amerika, Eropa, dan juga Asia. Lokasinya ya, Nyil, ya kita lihat itu ada di ujung atas sana, Samudra Arktik. Luas Samudra Arktik diperkirakan mencapai 14 juta kilometer persegi. Jadi si Samudra Arktik ini, Nyil, luasnya itu cuma 13% dari total luas Samudra Pasifik yang tercatat sebagai samudra paling luas di muka bumi. Jadi kalau kita urutin ya, Nyil, yang pertama ada Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, ada Samudra Hindia, yang terakhir yang paling kecil itu ada Samudra Arktik. Wah, asik, mantap jiwa. Terima kasih Kakak Oci. Unyil udah gak penasaran lagi. Ternyata yang kecil di dunia ini gak cuma unyil doang, teman.